Psikopat kejam bernama Michael Myers sedang berjalan sendirian untuk mencari siapa saja yang akan dibunuh olehnya. Namun tiba-tiba ia berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian adegan berpindah, di mana menampilkan seorang anak muda yang sedang bermain games dari handphonenya. Pada saat ia sedang asik bermain, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh seseorang. Mendengar hal itu, ia mulai tampak kebingungan, karena pada saat itu, ia hanya sendirian berada di rumah tersebut. Karena penasaran, ia mencoba mendekati dan membuka pintu tersebut. Namun ia dikagetkan oleh sosok psikopat kejam, yaitu Jason Voorhees yang ternyata sudah berdiri di depan pintu tersebut dan hendak membunuhnya. Karena merasa sangat takut, kemudian ia berlari untuk menghindari Jason. Namun ketika berada di dapur, ternyata Michael Myers yang sudah berada lebih dahulu berhasil menangkap anak muda tersebut. Pada saat Michael hendak membunuhnya, tiba-tiba Jason datang. Jason kemudian melihat Michael yang akan membunuh korbannya. Tidak senang melihat itu, adu mekanik antar dua psikopat kejam pun tak dapat terhindarkan lagi. Pada saat mereka akan saling menyerang, tiba-tiba di awal film, adegan menampilkan sosok Michael Myers yang sedang berjalan sendirian menuju sebuah rumah. Kemudian pada saat Michael sampai di depan rumah tersebut, adegan berpindah di mana menampilkan seorang anak muda. Kita sebut saja dia Paul. Pada saat itu si Paul sedang asik bermain judi slot dari handphonenya teman-teman. Namun tiba-tiba ia mendengar suara ketukan pintu rumahnya. Mendengar hal itu Paul mulai tampak kebingungan, karena ia merasa di rumah tersebut hanya dia sendiri saja. Pada awalnya Paul mengabaikan hal itu, dan malah lanjut bermain slot teman-teman. Kemudian tiba-tiba terdengar kembali ketukan dari pintu rumah itu. Karena merasa terganggu dengan ketukan itu, lalu Paul mendekati pintu dan mencoba untuk membukanya. Pada saat Paul membuka pintu tersebut, ia dikejutkan oleh sosok Jason yang sudah berada di depan pintu tersebut. Karena merasa sangat takut, Paul berlari ke dapur untuk menghindari Jason. Namun tak disangka-sangka, ternyata Michael Myers sudah berada di dapur dan berhasil menangkapnya. Michael kemudian melempar Paul ke lantai dan hendak membunuhnya. Pada saat yang sama, Michael menuju dapur, dan ketika berada di dapur, ia melihat ternyata Michael sudah terlebih dahulu menangkap Paul. Tidak senang melihat hal itu, kedua psikopat kejam itu pun adu mekanik kembali untuk memperebutkan siapa yang layak mendapatkan Paul. Ternyata Paul idaman psikopat teman-teman, hahaha. Oke lanjut, pada saat Michael dan Jason hendak saling menyerang, tiba-tiba mereka berhenti. Melihat kedua psikopat kejam itu saling menatap, Paul mulai tampak kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Ternyata Michael dan Jason membunuh Paul secara bergantian, karena sekarang mereka sudah berdamai teman-teman, dan saling berbagi korban. Sebenarnya lebih baik seperti ini, mereka saling berbagi, dan tidak bertengkar terus-terusan ya kan teman-teman. Lanjut, lalu Michael memberikan pisau tajamnya kepada Jason, agar Jason juga menusuk si Paul, kemudian mereka bergantian menusuk Paul hingga ia tewas. Setelah membantai Paul, mereka bersalaman dan semenjak itu mereka menjadi sahabat teman-teman. Keesokan harinya, adegan menampilkan Michael dan Jason sedang membantai beberapa polisi yang sedang berjaga di pos. Mereka membantai polisi tersebut dengan sedikit kasih sayang. Lalu Michael melempar kapaknya kepada Jason agar Jason dapat menebas dada polisi tersebut dengan rasa cinta. Tidak berhenti di situ. Kemudian pada malam harinya adegan menampilkan seorang anak muda lagi teman-teman. Kita sebut saja dia Rojan. Rojan pada saat itu sedang berjalan sendirian sambil bermain handphone teman-teman. Namun ketika Rojan melihat ke arah depan, ia dikejutkan oleh sosok Michael yang sedang berdiri menatapnya dengan sangat mengerikan. Melihat itu, Rojan mulai ketakutan dan hendak kembali. Namun ternyata Jason sudah menunggunya dari belakang teman-teman. Tanpa basa-basi, Michael langsung menusuk Rojan di punggungnya, lalu disambut hangat oleh Jason dengan menebas Rojan tepat di dadanya. Melihat tebasan cinta dari Jason, Michael mengacungkan jempol kepadanya, yang berarti Michael bangga dengan Jason. Kemudian Jason merangkul Michael dan mereka pergi dari tempat itu. Hari demi hari hubungan kedua psikopat kejam ini pun terlihat semakin mesra, persahabatan mereka semakin erat. Setelah mereka meninggalkan mayat Rojan di tempat itu, tiba-tiba muncullah Freddy Krueger dari belakang, yang melihat dan menyadari kalau Michael dan Jason sekarang sudah bersahabat. Tidak senang melihat keduanya bersatu, kemudian Freddy menyusun rencana untuk menghancurkan mereka berdua. Kemudian adegan berpindah di mana Michael dan Jason sedang menonton televisi. Di sini terlihat, persahabatan mereka semakin erat setiap waktu. Usut punya usut, ternyata pada saat itu mereka sedang menonton film horor. Dan lucunya, di balik sosok kejamnya ternyata mereka juga dapat merasa takut untuk menonton film horor tersebut teman-teman. Lanjut, setelah selesai menonton film horor tersebut, kemudian mereka pergi bermain permainan masa kecil kita semua, yaitu batu, gunting kertas. Namun ketika mereka sedang asik bermain, ternyata Freddy Krueger melihat mereka sedang bermesraan berdua di taman. Kemudian Freddy mendekati dan menertawai mereka, karena menurutnya, psikopat yang kejam seperti Michael dan Jason melakukan hal yang romantis.
Lalu Freddy menantang mereka berdua, dan terjadilah duel sengit antara Freddy melawan Michael dan Jason. Pada suatu momen di mana Michael akan menusuk Freddy dengan pisau tajamnya, Freddy menghindar, dan malah menusuk Jason. Melihat hal bodoh itu, Freddy tertawa. Melihat Freddy menertawai mereka, Jason kemudian marah lalu melempar Freddy hingga terjatuh. Melihat Freddy yang sudah tidak dapat berdiri lagi, lalu Jason menimpanya dengan sebuah meja kayu bentuk bundar. Karena Freddy Krueger tidak dapat berdiri lagi, bukannya membunuhnya, mereka malah meninggalkannya di taman itu sendirian. Ternyata usut punya usut, Freddy Krueger sangat cemburu melihat mereka sekarang bersahabat. Dan ia hanya ingin bergabung dengan mereka. Coba saja Freddy jujur bilang ke mereka, pasti Michael dan Jason dapat menerima Freddy menjadi temannya. Lanjut, lalu keesokan harinya, pada saat hari Natal, Jason memberikan Michael hadiah Natal. Ternyata hadiah itu adalah sebilah golok panjang yang sangat tajam buatan Jason. Melihat hadiah dari Jason lebih menggoda, Michael kemudian membuang pisau tajamnya. Lalu film ini diakhiri di mana Michael dan Jason tampak berjalan berdua hendak mencari korban baru. Dan film pun berakhir teman-teman. Bagaimana teman-teman, melihat Michael dan Jason yang sekarang sudah memilih untuk berdamai dan bersahabat, kita pasti senang melihat mereka saling mencintai, bertukar kado, dan berbagi calon korban. Daripada mereka bertengkar dan baku tusuk, lebih baik orang lain yang ditusuk ya teman-teman. Masih ada part kedua dan ketiga tentang persahabatan mereka ya teman-teman. Di mana nanti di part kedua, Freddy kembali bangkit untuk melawan mereka. Buat kalian yang ingin melihat pertarungan Michael dan Jason, sebelum mereka bersahabat seperti sekarang, kalian bisa cek di video sebelumnya ya teman-teman. Di video itu mereka bertarung dengan sangat epik dan sangat mengerikan. Oke teman-teman, pesan-pesan untuk kita yaitu, selalu ada kesempatan untuk berbuat baik, seperti Michael dan Jason yang sekarang sudah bersahabat walaupun di video sebelumnya mereka sering baku tusuk. Saya Joe, mewakili seluruh rebahaners di Indonesia, undur diri. Sayonara.